wal hadirat rahimahullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada sahabatnya, beserta kepada para ahli baitnya, keluarganya, dan sampai kepada para alim ulama, sampai kepada akhir zaman. Alhamdulillah, para hadirin, Al-Faqir sangat bahagia, sangat senang hadir di ini majelis. Mudah-mudahan tambah berkahnya majelis. Mudah-mudahan majelis tambah makmur, tambah maju. Dan juga guru kita Ustaz Puji tidak panjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, beserta keluarganya, ibunya, istrinya, anaknya, mereka semua semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita haturkan juga kepada orang tuanya almarhum Bapak Pak Adi yang kemarin meninggal dunia. Masya Allah, kita doakan beliau semoga meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Beliau meninggal membawa iman, beliau meninggal membawa Islam, beliau meninggal membawa mahabbah, cinta di dalam hatinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau Bapak Adi mendapatkan syafaatul uzma baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Alhamdulillah juga ini Puji baru punya anak, istri aja. Sama istri kamu enggak? Istri. Masya Allah, namanya siapa? Kania. Qurratu A'yun. Kita doakan ini anak semoga jadi anak yang solehah, anak yang berbakti kepada ibunya, anak yang berbakti kepada ayahnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, ibu-ibu sekalian yang hadir di ini tempat, bapak-bapak, semoga kita punya hazard, punya keinginan, semoga tercapai keinginan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, Habib Adinaros kasadaina jamaah. Kita tadi baca maulid apa? Baca maulid non? Baca deba. Biasanya dia baca maulid non? Baca maulid tiba. Supaya berjanji merenya. Ada maulid berjanji, terus ada maulid apa? Syaraful Anam. Ada maulid apa? Al-Azhar. Ada maulid Simtukuran. Terus ada maulid Abdiyaul Lamia. Terus ada lagi maulid Syarafut Tuhur. Banyak banget itu maulid. Mungkin yang di sini baru terkenal maulid tiba. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan tambah berkah lagi. Kita bisa kenal namanya maulid Simtuduror. Nanti kita bisa belajar maulid Simtuduror, bisa belajar maulid Adiyah Ulamnya, dan yang lain-lainnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, para hadirin, ini maulid tiba ini bukan sembarangan maulid. Ini maulid tiba ini manfaatnya banyak banget. Salah satunya di dalam maulid tiba itu kebanyakannya itu semuanya menceritakan akhlak hidup pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Kanggo naon orang macam maulid tiba? Satu, untuk terus mahabbah di dalam hati kita kepada baginda Rasulullah SAW. Semakin dibaca maulid tiba, semakin mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Jadi maulid tiba ini, semua maulid itu istimewa ini maulid tiba ini. Jadi semua maulid yang lain itu Nabi itu hadir. Jadi orang teh macam mulut teh Kanjeng Rasul teh datang, kan urang nawe teh ningali da loba dosa meureunnya pamunanya. Rasulullah teh ningali datang bukan dia aja. Ka Imam Mang Puji ka dia teu katingali we ku urang. Lamun urang nawali mah katingali tah. Lamun urang nawali mah katinggal buku urang.
Dan orang mah lain wali, orang mah lain jelma soleh, lain jelma benar. Buburak ningali Rasulullah, ningali bapak orangnya nusus maut, itu bisa. Nah, apalagi melihat Rasulullah yang cahaya di atas cahaya. Nah, tapi kita harus mengimani, kita harus meyakinkan bahwa Rasulullah itu hadir. Nabi itu terungkapkan dia, ya, ningali ka urang sadaya na nyaho ya si Fulan bin Fulan. Fulanah binti Fulan kan kanyahoan kabeh. Aya di dia. Rasulullah hadir tatkala mahlul qiyam. Jadi mahlul qiyam teh nalika nangtung. Nah, nangtung. Jadi kalau berdiri itu Nabi itu hadir. Ente baca maulid Simtuturat, baca maulid tiba, baca maulid apa itu? Berjanji, baca maulid Jaulami yang lain maulid. Itu Nabi itu hadir tatkala mahlul qiyam. Tepat orang tapi tepat orang lagi berdiri itu Nabi hadir. Makanya kalau lagi berdiri itu kalau yang punya minyak wangi itu dibagiin minyak wangi. Asal pakai minyak sengit tak? Marah. Bau asam. Itu kalau di Habib di Purwakarta nih majelis Habibnya. Mudah-mudahan nanti bisa ditiru. Amin. Nanti bisa ditiru, bisa diikutin nanti sama yang di sini. Itu kalau di majelis Habib tuh kalau lagi baca maulid itu lagi berdiri itu minyak wangi dibagiin. Minyak parfumnya dibagiin semua. Nah, terus habis dibagiin dia bakar buhur. Tahu nggak buhur? Nah, bakar buhur tuh yang wangi tuh. Bukan menyan, bukan kayak dukun, bukan. Kalau dukun tuh pakai menyan dia. Kalau ini buhur beda. Emang hasil nama saya waktu itu hasil. Cuman beda istilahnya namanya beda. Nah, ini pakai buhur jadi ruangan tuh wangi banget. Nah, itu. Jadi kenapa pakai begitu? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai yang namanya wangi-wangian. Nabi Muhammad ini wangi. Nabi Muhammad ini nggak bau. Nabi Muhammad nggak demen yang bau. Rasulullah itu badannya seperti minyak misik. Itu diabadikan tadi. Disebut tadi di dalam Maulid Jiba. Fa idza marra bi tariqin urifa anti bihi. Jadi Nabi itu kalau jalan di satu tempat lempang ya di jalan itu tetangga semua orang-orang yang di samping-sampingnya tetangga itu bakal mengetahui urifa anti bihi akan mengetahui wanginya Rasulullah. Jadi Nabi itu kalau lagi jalan itu Nabinya udah kemana, Rasulullah manggus kemana, kita sengit nayaknya di gang itu misalnya. Itu wanginya masih ada di tempat itu. Itu Rasulullah. Ada dulu ada sahabat Nabi jalan di tempat di gang, jalan kecil. Dia mencium ada rih. Tahu nggak rih? Rih itu wangi, baunya Rasulullah, wangi Rasulullah. Nah, dia menciumnya, dia kenal nih. Ini sahabat tahu banget wanginya Rasulullah. Pas dia mencium ada wangi Rasulullah, ditanya sama Ziron, nanya sama tetangga di situ. Wahai fulan, ane mau tanya, apakah Rasulullah tadi lewat ke sini? Ane Ziron situ tetangga bilang betul, Rasulullah lewat ini kampung. Tapi bukan tadi. Kapan? Sudah 2 minggu yang lalu para hadirin. Sudah sebulan yang lalu Rasulullah jalan di tempat, wanginya masih tersium di itu kampung. Itu Rasulullah SAW. Enggak pakai minyak, tapi sudah wangi Rasulullah. Tos sengit, geus teu kudu pakai minyak. Urang mah hang sengit teh make minyak meureun. Bener tuh. Terus urang mah hayang sengit teh make minyak. Aya Rasulullah mah teu kedah make minyak atau sengit badanna. Semakin berkeringat Rasulullah, semakin berkeringat badan Nabi, semakin wangi badan Rasulullah. Kalau gitu sebaliknya, semakin berkeringat semakin bau. Makanya harus pakai minyak wangi. Nah, usah Rasulullah. Saking wanginya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak pernah ditempelin sama laler dubab. Tahu itu laler tuh belum pernah nencrok datang nempel di badan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi mah lamun ka mana wae ge can pernah ditempelin kulaler. Ayo urang mah digimbrung kulalernya. Digimbrung ya punya.
Masya Allah, ditempelin sama lalat. Nabi Muhammad nggak pernah begitu. Subhanallah, itulah Rasulullah SAW. Nabi, orang mah nyaritakeun Nabi we ya, supaya paham ya. Rasulullah malam mapah bu, entah kalangkangan, lamun mapah ieu beurang, kalangkangan bayangan tuh kagak ada. Urang mah aya merenya, aya tuh, entah jurig. Rasulullah mah lamun mapah disemprot ku matahari habis tengah siang itu tengah hari bolong kagak ada bayangan, kagak ada kalangkang. Kenapa bisa begitu? Karena cahaya matahari kalah dengan cahayanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad kayak kalangkangan, ayo lama ya kalangkangan. Itulah istimewanya Rasulullah SAW. Wajahnya kasep, ganteng Nabi Muhammad itu, berwibawa. Kata siapa Nabi Muhammad kalah gantengnya sama Nabi Yusuf? Kata sahabat, nggak ada. Buktinya Nabi Yusuf kalah gantengnya sama Nabi Muhammad SAW. Ulama seluruh mengatakan, jadi keistimewaannya Nabi itu seperti bulan. Kalau seperti jam lah, setengahnya buat Nabi kegantengannya, seperempatnya buat umat dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, kegantengan itu dibagi-bagi sama Allah. Nah yang seperempatnya lagi buat Nabi Yusuf alaihissalam. Nah jadi orang itu kaset kita, kalau kaset kita itu panyesaan itu kaset orang teh. Itu panyesaan hunkul ya, bener tak? Panyesaan oke ngeski ya. Masya Allah. Ini panyesaan dari setengahnya buat Nabi Muhammad SAW. Terus yang seperempatnya lagi buat Nabi Yusuf, yang seperempatnya lagi dari zaman Nabi Adam jelma. Tapi kan jelma akhir zaman nanti. Bayangkan dah jelma berapa puluh miliar dibagi-bagi lah kasetna. Urang meninggali kasetna artis Cina, Masya Allah. Lihat kegantengannya artis Korea sampai ikut akhlaknya sekaya artis Korea. Saking kenapa? Saking melihat cakepnya begitu. Padahal itu belum ada setai kukunya daripada gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Betul? Apalagi dinisbatkan kegantengan Nabi Muhammad. Nabi Yusuf alaihissalam itu gantengnya luar biasa, tapi haibah itu wibawa. Tatkala wibawa Nabi Yusuf dengan kegantengannya itu masih tinggi kegantengannya. Jadi kaum Hawa itu kalau melihat Nabi Yusuf dia udah nggak menguat lagi. Saking takjuban, indah wajahnya itu Nabi Yusuf. Sampai diabadikan kan di Al-Quran kan, sama siapa? Cerita Nabi siapa? Cerita Siti Zulaikha itu dikumpulkan semua perempuan putri raja semua dikumpulin. Akhirnya disuruh keluar Nabi Yusuf, nggak kuat eta kabeh ta'awen ugarulis kabeh. Akhirnya dia motong kulitnya, habis itu potong tangannya. Disediain pesok, disediain apel. Untuk apa? Untuk mengiris. Akhirnya pas dia lagi ngiris, dikeluarin Nabi Yusuf sama Siti Zulaikha. Pas dikeluarin, melongok, tahu nggak? Melohok, cik sundana. Jadi melohok nggak kuat, dipotong terus itu. Ada apel, habis apel tangan yang dipotong sama dia, terus sampai habis ke sini. Nggak berasa sakitnya. Untuk karasa, nana nyerinya. Pas Nabi Yusuf natos ke ayah, karek tah ngagar roak. Karasa meureun bara runtung kabeh kabeh. Nah eta tah ku keistimewaan Nabi Yusuf. Nah itu di situ kegantengan Nabi Yusuf. Biarpun dia ganteng, biarpun beliau ganteng, tapi memberikan musibah kepada orang lain. Musibah teh eta. Musibahnya calacat apa we? Itu jadi bara runtung itu leungeunna. Ku sabab naon? Ku sabab kasetna Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, berbeda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, biarpun gantengnya luar biasa lebih dari Nabi Yusuf, itu wibawanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi daripada ketampanannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu kaum perempuan itu sahabiah itu sahabat istri itu kalau berjumpa dengan Nabi itu kagak ada yang berani melihat wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak berani. Kenapa? Saking haibahnya Rasulullah. Jadi kalau Nabi jalan, itu sahabat semua perempuan-perempuan menunduk.
kan menunduk, kagak ada berani yang menatap wajah Nabi Muhammad SAW. Nah itulah baginda Rasulullah. Nah nanti di yaumil qiyamah yang semua kegantengan Nabi dibuktikan, dilihatkan nanti, sehingga manusia semuanya akan menyaksikan wajah indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu para hadirin, kita harus sering baca salawat sama Rasulullah. Kita harus sering baca salawat sama Nabi. Kita baca ikutin sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus alfiyul anfi mimiyul faminuniyul hajib. Itu Nabi Muhammad itu punya hidung. Itu hidungnya Nabi Muhammad itu seperti huruf alif. Alfiyul anfi. Jadi alfiyul anfi itu hidungnya Nabi itu seperti huruf alif. Huruf alif gimana panjang. Ya kan panjang. Kagak ada lebar, kagak ada pesek, kagak ada. Panjang nih hidungnya Nabi itu mancung. Indah. Mancung nggak mancung banget, ada yang mancung banget, enggak. Tapi udah indah banget, udah diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terus halisnya Nabi itu nyambung. Faminuni al-hajib, sini dapat halisnya Nabi itu nyambung seperti huruf nun. Nyambung sini. Oh, masya Allah. Bulu matanya ke atas, ya kan? Bulu matanya ke atas, terus kulitnya putih. Putih itu bukan putih pucat, tapi putihnya itu kemerahan, putih segar. Putih segar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus tinggi badannya. Nabi itu tinggi. Tingginya bukan tinggi banget sampai 2 meter, sampai 2 meter, 3 meter, enggak. Ya kan? Sekitar 1 meter atau sekitar berapa itu ya? 2 meter kurang lah. Jadi enggak terlalu tinggi juga. Nah, jadi tingginya Nabi itu enggak terlalu tinggi, enggak terlalu pendek, sedang. Badannya tegap. Perutnya enggak gendut kayak enggak gendut Nabi itu. Dadanya rata. Ya kan? Badannya rata, tegap. Terus kalau lagi jalan, itu Nabi itu kalau lagi jalan tuh nggak menoleh ke kiri, nggak menoleh ke kanan. Dia lihat lurus. Tapi beliau lihat lurus, seperti di belakang terlihat ke kiri terlihat, ke kanan terlihat. Pandangan lurus. Ayo lama kan meninggali ke harap, di tukang teka tinggalin, benar tuh. Rasulullah mah ningali kan. Itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Nabi kalau lagi jalan itu seperjalan itu awal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kalau lagi jalan ada orang yang bilang salam, assalamualaikum ya Rasulullah, itu berhenti dulu badan Nabi, berhenti balik ke belakang. Belokin badannya, balikkan badannya. Enggak, kalau gitu kan assalamualaikum, pala doang yang nengok. Kalau Nabi enggak begitu. Nabi berhenti terus balik badannya baru dijawab